Halo guys, selamat datang di channel SS. Di video kali ini saya mau nge-share gimana cara pakai dari Cute Animal Habit Tracker. Nah, jadi nanti tuh temen tuh kalau misalnya udah check out akan dapat link ya. Nanti linknya dibuka, habis dibuka pastikan udah login Google dulu ya. Karena nanti kalau belum login itu harus login dulu gitu ya. Nah, nanti setelah linknya dibuka, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu nanti klik make a copy. Oke, jadi nanti template-nya akan langsung dikopikan ke Google Drive punya teman-teman. Oke, nah di dalamnya ada sheet readme atau tab readme. Di situ teman-teman bisa baca ya instruksi lebih lengkapnya seperti apa. Nah, di sini selain sheet readme ada juga annual habit report. Jadi di situ tuh akan berisi tentang laporan dari progres habit teman-teman selama 1 tahun. Atau bisa diatur juga mau per 3 bulan, per 4 bulan, terserah. Sama juga nanti ada sheet yang mewakili 12 bulan. Jadi teman-teman nggak perlu bikin sheet baru lagi. Tinggal pindah aja sheetnya kalau misalnya mau ganti bulan. Kayak gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke salah satu sheet. Di sini ke sheet yang Januari dulu ya. Oke. Nah, lalu teman-teman ke bagian daily habit. Di sini nanti teman tulis habit yang mau di track ya atau dipantau maksimal 20 habit. Oke, setelah itu teman-teman mengisi target ya. Mau jumlahnya mau berapa hari sesuai dengan target habit teman-teman. Karena bisa aja kan emang tujuannya nggak 1 bulan full kayak gitu. Nah, di sebelah kanan, di ujung kanan ada kolom progress. Nah, di sini ini untuk memantau progres satu habit dalam 1 bulan kayak gitu. Tapi kalau misalnya targetnya di bawah sebulan, terus dilakukan sebulan, otomatis akan di atas 100% gitu ya. Nah, lalu ada current streak. Current streak itu adalah jumlah habit atau jumlah hari berturut-turut teman melakukan habit tersebut gitu. Misalnya 7 hari berturut-turut, maka current streak-nya 7. Tapi kalau di hari ke-8 bolong, kemudian di hari ke-9 mulai lagi, maka current streak-nya akan mulai dari 1 lagi. Itu jadi nggak boleh bolong. Nah, kalau longest streak itu adalah streak terpanjang teman-teman. Misal dalam 1 bulan paling panjang itu 8 hari secara berturut-turut misalnya, maka longest streak-nya jadi 8. Oke. Terus di sini juga kita ada progress bar untuk hariannya yang di bagian atas ini. Di sini jadi contohnya kan cuma satu habit ya, maka satu kali checklist akan langsung 100% karena dalam 1 hari cuma ada satu habit. Tapi nanti kalau lebih dari satu akan menyesuaikan gitu loh. Terus di atas nih yang chart ini, dia ini memantau progres semua daily habit dalam 1 bulan gitu. Lalu ada donut chart ini untuk memunculkan ini ya persentasenya. Jadi teman-teman bisa tahu nih perbandingan antara yang udah dilakukan dengan yang belum dilakukan dalam 1 bulan untuk weekly dan daily habit. Oke. Nah, lalu di bawah sini juga ada progres untuk mingguannya. Jadi yang teman-teman juga bisa tahu nih dalam 1 minggu progresnya gimana untuk semua si daily habit gitu ya. Lalu kita ke bawah lagi ada bagian weekly habit. Ini kurang lebih sama ya kayak isi dulu weekly habitnya, tentukan targetnya. Cuman di sini ada kolom tambahan yaitu kolom notes. Jadi teman-teman misalnya kalau ada catatan tertentu atau apa yang pengen ditulis tentang habit tersebut bisa aja cantumin di situ. Oke. Terus sekarang kita ke bagian sidebar-nya. Di sini di sidebar-nya ini yang pertama ada nama bulan dan tahun. Oke. Lalu di bawahnya ada gambar ini ya, serigala. Nah, ini tuh dia tuh punya 5 fase pertumbuhan disesuaikan berdasarkan persentase dari habit yang udah teman lakukan. Jadi semakin banyak habit yang udah dilakukan, maka serigalanya akan ikut tumbuh. Nah, di sini saya membuat ini tuh tujuannya agar teman-teman bisa merasa kalau teman-teman itu emang berproses gitu, emang berprogres gitu. Karena kan pembentukan habit itu nggak instan ya, butuh proses dan kadang perlu semacam tanda gitu. Kalau kita tuh emang benar-benar menjadi lebih baik gitu ya.
Nah, lalu di bawahnya ada quote. Nah, quote ini kurang lebih ada 100 ya. Yang intinya untuk menyemangati kita lah biar tetap konsisten gitu. Dan quote ini tuh akan berubah-ubah sesuai dengan aktivitas yang teman lakukan. Misal kayak habis ngechecklist habit, atau misalnya nambahin habit baru, itu akan berubah gitu quote-nya. Gitu ya. Setelah itu di bawahnya ada overall progress, jadi ringkasan progressnya untuk daily habit, untuk weekly habit, dan juga ada rankingnya untuk daily dan juga weekly. Nah, ranking ini tuh berdasarkan jumlah harinya ya. Jadi kalau misalnya harinya paling banyak, tapi streaknya nggak banyak pun akan menjadi tingkat nomor 1 gitu ya. Jadi konsistensi yang dikejar. Oke. Lalu kita lanjutkan ke annual habit report. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen lihat progres dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan. Kalau di sini saya nulisnya 1 tahun ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau 3 bulan, mau 4 bulan, mau 6 bulan, bisa. Tinggal start date sama end date-nya aja disesuaikan kayak gitu ya. Lalu di bawahnya kan ada bagian report, ada drop down. Nah, di sini tuh bisa dipakai buat nentuin laporan mana yang pengen teman lihat. Mau laporan daily habitnya lah kah, atau misalnya weekly habitnya, nanti tinggal pilih aja. Akan otomatis lah berubah kayak gitu ya. Lalu nanti progresnya bisa dilihat. Di sini ada chart yang monthly habit progress versus checklist goal. Jadi ini tuh untuk perbedaan antara target dengan realitanya seperti apa. Lalu ada top 10 habit. Jadi yang top 10 terbaik lah kira-kira sebanyak apa gitu. Kemudian di bagian bawah yang report itu kan ada jumlah atau gambaran ringkas ya tentang habitnya ada berapa, targetnya ada berapa, yang selesai berapa, sisanya berapa kayak gitu. Jadi bisa memberikan gambaran sama teman-teman kayak gitu ya. Nah, untuk template ini tuh memang berbayar ya. Tapi kalau yang gratisnya pun ada habit tracker ya di video saya yang lain. Cuman bedanya ya, yang habit tracker itu dia hanya bagian basicnya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nih yang lebih kompleks gitu ya, atau yang pengen fiturnya lebih banyak, bisa coba ke yang berbayar ini gitu. Mungkin segini saja untuk video kali ini. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.